Kak, pacar aku selingkuh sama teman kerjanya. Tapi padahal masuk kerja situ aku yang masukin. Ajar lah. Itu udah sering tuh kayak gitu. Wih, siapa pengalaman siapa nih? Oh enggak, bukan. Oh, Bukan pengalaman ya? Tapi bisa, itu udah sering tuh kayak gitu. Dengan cepet banget ngomongnya. Ya enggak, maksudnya itu udah sering, kayak aku sering banget dengar pacar selingkuh sama temen sendiri. Padahal kita yang kenalin ke temennya gitu, ngerti gak sih? Kadang sakit hatinya double ya. Udah kita membuat pacar kita menjadi orang yang baik, terus tiba-tiba dia selingkuh gitu. Ya cuma ya udahlah guys, intinya yang tadi Kak Ina bilang karma dia seksis. Karma dia seksis, biarin Jadi aja. biarin aja, didoain aja. Doain aja. Dan kalaupun memang dia selingkuh, ya udah, intinya dia bukan jodoh kamu. Berarti kamu dilindungi dari yang tidak baik. Dari yang nggak baik. Kelihatan Allah maksudnya ngasih lihat nih, dia nggak baik buat kamu. Dan teman kamu juga nggak baik buat kamu. Betul. Atau maksudnya yang si kalau dalam kasus ini orang kerjanya itu nggak baik. Jadi Mungkin ya, bersyukur aja ditunjukinnya sekarang ya, Sekarang, daripada keburu iya. nikah. betul. Bersyukur aja, biarin aja. Semua ada yang bisa disyukurin guys. Oke, next. Ini last question ya. Oke. Last curhatan. Udah berapa ayam Kakak Ina? Ini ternyata enak ya. Satu mulut saya tidak berhenti makan. Diem-diem menikmati ya, kayak sambil kayak Menikmati. Tapi ini kayaknya menang kafe ini. Kenapa? Belum minum sama sekali. Iya, parah. Oh, emang ini apa sih? Katanya Ini Sebenarnya bukan kekuatan juga, kompetisi. bukan kompetisi Iya, juga sih. Iya. Oh, kenapa tiba-tiba ada peraturan sendiri? Emang manajer saya agak-agak agak sesuatu ya. Oke, next. Next ya. Oke, ini last ya, agak sedih sih. Apa? Kak, ngomongin soal mantan. Ini Siap-siap air mata dulu nggak? Glycerin. Gak usah pakai ini ya, tetes-tetes ya, ini Iya. dihayati aja. Ngomongin soal mantan, Kak, aku sedih banget. Karena aku udah sayang banget sama dia. Aku sudah menjalaninya selama 6 tahun, tapi kita putus nyambung. Oke. Dan saat kemarin, Tunggu dulu. Topan. Mau apa? Mau Ini. air putih. Oh, mau air putih. oke, dia juga nyerah guys. Sini. Ya. Putus nyambung. Pokoknya ini kan pacaran udah 6 tahun. Oke, terus nyambung. Oke. Terus kemarin dia hadir kembali untuk mengutarakan niat baiknya di depan orang tua aku. Wow. Oh, Yang oke. Jadi udah berapa tahun? 6 tahun. tahun. Terus Terus nyambung. nyambung. Terus abis itu dia hadir bener-bener datang Tapi menghadap ke orang tuanya. tapi posisinya udah nyambung lagi nih. Pokoknya putus nyambung, ngambang. Oh, oke. Di sini ngambang nih Oke, hubungannya. nggak tahu nih. Oke. Ya. Oke. Terus Ngambang. dia terus tiba-tiba dia mengutarakan niat baiknya di depan orang tua aku. Dia Oke. datang dalam kurung ngelamar. Hmm. Terus jawaban keluarga aku, enggak Kak, mereka enggak merestuin. Pengalaman lo, Vi. Iya. Aku nggak bisa berkata apa-apa kalau orang tua aku udah nggak ngerestuin. Bukannya Terus? aku nggak mau berjuang sih Kak, karena aku yakin hidup aku itu ada di ridho orang tua aku. Aku nurut sama keputusan orang tua aku karena ridho Allah itu adalah ridho orang tua. Tapi jujur Kak, aku sayang banget sama dia. Aku sedih banget ya. Oke, silakan. Oh, udah. Udah. Nggak disetujuinnya kenapa? Dia nggak jelasin. Dia nggak jelasin. Masa gue telepon sih tanya. Kayak, Siapa? tolong Jadi gimana? kayak Coba nggak bisa. ceritain. harus lengkap nih. Dokter cinta ini nggak bisa kalau misalnya ngambang-ngambang kayak gitu. Kurang. Datanya Harus kurang, detail. Tapi kalau berdasarkan yang ada, mau Feby dulu. Gimana? Mau Kaina dulu. Ya. Kalau gini deh, gini. Kan Kaina udah nikah nih, udah melewati tuh fase-fase lamaran. Kalau Feby kan belum ada. Gini sih sebenarnya kalau aku tuh termasuk yang percaya kayak dia gitu. Ini Feby nangis. Enggak. Serius? Enggak. Nangis beneran? Dia nangis cuy. Ya Allah. Ini kayaknya dia yang nulis deh. Dong, jadi Iya ya, jangan-jangan itu. Coba lihat mana. ini netizen. Oh iya benar netizen. Enggak, atau enggak itu ya second account lo ya. Jadi kalau aku termasuk yang percaya kalau bener ridho Allah tuh ridho orang tua gitu. Jadi
gini sih, karena orang tua tuh kadang tuh punya firasat gitu loh. Mungkin di mata kita tuh baik, cuma ternyata dia mama tuh tiba-tiba mungkin ada kayak ini kayaknya enggak deh, gini biasanya benar. Tapi sebenarnya tergantung juga orang tuanya gimana gitu loh. Beda-beda sih. Beda-beda Tapi aku sebenarnya. setuju, emang ridho Allah, ridho orang tua. Maksudnya ya, tapi bukan berarti nggak Bukan pantas berarti- diperjuangin. Iya, nggak Maksudnya pantas coba diperjuangin. diperjuangin aja dulu, Heeh. kayak tanya kenapa. Tanya kenapa nggak suka. Kayak kenapa nggak suka. Kalau misalnya Atau ada alasan ABCD, ada alasannya mungkin bisa ABCD, maksudnya diperbaikin. bisa diperbaiki. Betul. Ada yang harus dirubah. Kayak misalnya si calonnya kurang apa. Betul. Ya maksudnya diomongin ke calonnya, kamu harus lebih begini. Mamaku, bapakku maunya kayak gini gitu loh. Tapi kalau untuk ridho orang tua, ridho Allah tuh aku lumayan setuju, soalnya ya Tapi jangan nangis lah. oh enggak tapi kan Oh ini Enggak. pernah terjadi ya di Ibu Febi Rastanti? iya Oh, pernah? Nggak setuju? iya nggak kurang lah Oke ya. guys, Oh, tapi sorry aku juga- bentar. Kayak ya aku tuh lumayan orangnya keras kepala gitu loh. Lumayan keras kepala dan lumayan perjuangin gitu loh, kayak enggak, ini menurut aku baik gitu. Oke. Tapi ternyata lama kelamaan Kelihatan. ya ditunjukin juga sama Allah kalau misalnya dia nggak baik buat aku. Tapi bukan berarti dia tidak baik as a person. Maksudnya dia tidak baik dalam arti dia jahat, maksudnya dia selingkuh atau dia apa. Bukan, tapi dia tidak baik dalam arti buat aku. Dia tidak tepat aja buat tidak tepat aku aja. gitu loh. Kita ternyata nggak cocok gitu. Dan ya itu sih, ridho orang tua tuh emang penting banget. Dan kalau misalnya kamu ngejalanin hubungan, kalau orang tua setuju dan didoain tuh Lebih lancar. dan lebih enak, lebih adem ayem gak sih? Jangan sampai sebenarnya gini, kalau Apalagi misalnya mama kamu- sih. Kalau kamu emang sayang, ngerasa bener-bener ini worth it nih buat perjuangin aja dulu, pelan-pelan diomongin. Biasanya kalau misalnya kita kekeh dan emang maksudnya itu jodoh yang terbaik, Iya. lama-lama luluh. Iya, dan kalau misalnya emang itu jodoh kita, lama-lama dibukain kok pintunya sama dibukain Allah. pintunya, Maksudnya benar. Allah pasti Benar. lama-lama bakalan melembutkan hati Melembutkan. orang tua buat ya udah, kayaknya nih anak emang bagus Emang gitu. bagus. Cuma Dan jangan sampai kawin lari deh. iya, dan tapi dari pasangannya juga harus usaha juga buat harus ngambil usaha hati juga. orang tua kamu. Jangan maksudnya udah tahu orang tuanya nggak suka terus dia diem aja. Diem Apalagi aja. menurut aku laki-laki ya, karena laki-laki tuh benar. yang harus ngambil sikap. Nggak bisa yang kayak kita sebagai perempuan yang kayak Yang ngurus semuanya. gitu, Maksudnya nggak kita yang bisa. berjuang kayak enggak pa, maksudnya ini tuh terbaik buat aku, nggak bisa kayak Nggak gitu. bisa, Tapi nggak dari bisa, laki-lakinya juga yang harus nunjukin kayak, om tante aku serius sama anak om tante, kayak aku bakal bagian dia, om tante tenang aja, nggak usah khawatir gitu. Harus kayak gitu. Kecuali maksudnya beda ya kalau kita sebagai cewek yang nggak disuka, maksudnya posisinya kalau cewek yang nggak disukain ya itu beda lagi, maksudnya harus dianya yang lebih berjuang. Tapi kalau misalnya posisinya adalah dia laki-laki, dia harus berjuang. dia harus berjuang Benar deh, juga. kalau Jadi dia jangan sayang sama kamu pasti dia berjuang. maksudnya iya benar-benar kalau dia sayang Dia nggak akan cuma terima karena nasib, gitu. karena ditolak sekali terus langsung kayak ya Nyerah udah deh, deh sayang, ya udah deh mendingan kita putus aja. jangan. Itu berarti emang tuh cowok juga nggak sayang banget sama cetek banget kalau misalnya kayak gitu. Bener deh, kalau dia niat serius pasti dia berjuang. iya, apalagi kalau niatnya serius ya. Pasti dia bakal berjuang. Tapi dan again ridho Allah, ridho orang tua tuh ridho Allah ya. Betul. Benar. Karena Setuju. gini, aku ada beberapa kali nemuin kayak orang yang nggak gue cinta nih sama nih orang, dia mau direstuin nggak direstuin nikah aja lah pokoknya gitu. Gimana ya, jadi pernikahannya tuh agak nggak harmonis gitu loh. Gila, Jadi guys. perjuangan, Tapi, guys, makanya mendingan berjuangnya di awal aja. Jadi dapat udah berjuang mati-matian, insya Allah nanti ketika udah direstuin, diridoin, nanti ke depannya lebih lancar gitu Iya, loh guys. Mending berjuang di depan daripada nanti berjuangnya di belakang. Aku malah sama pasangan aku yang sekarang, awalnya tuh kita saling ilfeel. Kenapa gitu? Kayak aku nggak suka sama dia nggak suka sama aku. Kayak ilfeel aja. Gimana sih kalau misalnya kita pas pertama kali ketemu terus kayak
Ini orang yang bikin ilfeel banget sih, kayak malesin aja gitu. Oh. Cuma karena teman aku kayak kekeh jodoh-jodohin aku sama dia, Oh, jadi dijodohin ini. dijodoh-jodohin sama teman. Oh, dikenalin bukan sama teman, mama. ya. Jodoh-jodohin sama dia, terus kayak ya udahlah jalanin aja daripada gue jomblo Iya, gitu iya. kan. Udah 3 tahun juga, kayak pengen juga pacaran. Jalanin aja dulu kan, Bener-bener. gitu kan. Setuju aku tuh. Jadi tuh aku tuh awalnya tuh kayak bukan yang kayak pacaran karena wah ini orang nih jodoh gue banget nih, gue sayang banget sama nih orang gitu. Enggak, pertama jalanin aja. Tapi somehow ya, Kak, aku tuh ngerasa pas aku jalan sama dia, meskipun aku nggak suka-suka banget, aku tuh ngerasa nih orang bisa nih jadi suami gue. Gitu. Gitu deh. Nanti nih Feby. Aku tuh dulu waktu dulu aku masih jomblo Bukannya bahagia. Anda setia. Apa? Bukannya Anda setia tiap tikungan ada. Nggak, aku pernah kok di masa Feby kayak jomblo cuma gebetan di mana-mana. Iya. Gitu. Sama lah, 11-12 lah pasti. Waktu aku di zaman Feby aku tuh nanya gitu ke orang-orang yang udah nikah, lo gimana sih tahu nih calon istri lo gitu? Pacarannya emang lama gini. Enggak. Dan mereka semua jawabannya sama. Pas mereka ketemu calon tuh, mereka jawabannya sama. Mereka jawab, pokoknya pas ketemu dia, gue tiba-tiba tahu nih dia nih jodoh gue. Tiba-tiba aja. Ya. Dan aku pun Jelas waktu nggak siapa? Tiba-tiba cinta datang. Gitu. Cuma itu aku waktu itu belum ada rasa yang sayang banget gimana ya sama Satria, tapi aku kayak tiba-tiba ngerasa nih orang bisa nih jadi suami gue nih. Nggak tahu sama Hawa aja. Terus tiba-tiba kayak pas aku udah mulai kayak ada rasa nyaman. Beda berapa tahun? Aku Satria 4. Oh, oke. Terus pas aku kenalin ke mama, kok mama cepet banget sukanya. Gitu. Jadi kayak lancar aja gitu. Biasanya tuh mama tuh lama loh mau suka sama orang Iya, tuh iya, lama. iya. Apalagi anak perempuan kan pasti lebih hati-hati gitu. lagi, lebih protek lagi. Jadi dia tuh kalau mama tuh aku sama jalan sama siapa aja kayak oh ya udah jalanin aja, cuma tiba kayak suka gitu tuh nggak pernah gitu, nggak pernah kayak kamu sama ini aja deh gitu, nggak pernah gitu. Nah, sama Satria nih kok mama kayak gampang banget ya sukanya, terus kok tiba-tiba perasaan kayak gini ya gitu, terus jalanin aja tahu lancar aja gitu. Iya, ya itu ya. Ya emang jodoh tuh lucu kadang-kadang. Jodoh tuh lucu. Kadang-kadang. Ya aku kayak sering dengar orang-orang yang nikah tuh bilangnya kayak when you know Iya, gitu. bener. When you know beneran. Kayak nggak tahu tiba-tiba aja langsung dapat ilham gitu, dapat hidayah dari Allah kayak. Bener. Oh gue bisa sih sama dia. Iya, Gitu. tiba-tiba aja. Bahkan yang lucunya lagi, ada teman kantor aku yang lama, dia tuh waktu ketemu sama calon istrinya benar-benar belum kenalan, belum apa, kayak dia cuma lagi duduk. Ini si ceweknya lewat, itu nggak kenal nggak apa ya. Tiba-tiba dia kayak mikir, nih cewek kayak calon istri gue deh. Yaudah. Terus benar-benar mereka jadi pacaran sampai nikah. Justin Bieber kalau dia adalah suami Dia aku. kayaknya suami gue nih. Ini orang bisa Katanya gini, kalau misalnya lihat cowok ganteng atau pokoknya cowok yang kayak kamu pengen jadi suami kamu, katanya diselawatin. diselawatin. Sumpah aku dikasih tahu tuh pas umroh kayak gitu. Jadi waktu itu aku bener-bener sama Sivia, setiap yang ganteng kayak Sivia cepetan, Allahumma sholli ala sayyidina. Ayo Sivia cepetan. Katanya biar kurang lebih nanti jodohnya kayak gitu. Bisa itu Nanti ini kita bisa putar ulang kalau Feby udah nikah. Oh, iya. Nanti ada tiba-tiba Tiba-tiba ada lewat gitu ya, siapa Justin Bieber atau siapa gitu. Justin Bieber udah ketemu jodohnya tapi sayang sekali. Iya. Lihat aja nanti Hailey. Iya. Guys, ini aku punya pertanyaan. Gak boleh ke-skip ya. Dihitung bener-bener. Mantan kalian masing-masing ada berapa jumlahnya? Gak boleh di-skip. Jangan ada sakit hati sama mantan siapa, gak terhitung, harus dihitung. Oh, aku ngitung, cuma Ya udah coba berapa? Tapi mau nyebutin angkanya. Angkanya harus disebutin. Masa? Dari start usia 14 tahun. Buset. 14 tahun tuh kelas berapa ya? Kelas cemen 3 banget. 2 atau 3 SMP. Kalau yang jadi nikah sekarang dihitung mantan nggak ya? Enggak lah, jangan. Aku cuma 2. Aku Karena aku setia start banget loh. Enggak, bukan setia, karena gue cupu. Pacarannya tuh mulai kuliah. aku
Oh ya? Yang itu yang ketahuan netizen doang ya? Enggak. Beneran. Beneran. Cuma ekspektasi gue aku 11 loh, Feby. Beneran kak? Wow. Kakak beneran 4, aku Soalnya 9. Tunggu. jangan dong. Iya, 4. Iya. Itu pun enggak, soalnya aku selalu lama, Kak. Oh, nggak ngitung gebetan kan? Mantan. Pertama kali aku langsung setahun. Yang kedua nggak jelas. Yang ketiga 3,5 tahun. Wow. Ini yang terakhir. Mantan Ini yang aku yang terakhir terakhir. 3 tahunan lebih juga. Jadi emang aku Lama ya? selalu lama 3 tahun, Selalu 3 lama. tahun. Karena nggak tahu, aku kayak ngerasa aku lumayan picky sama orang. Ya, sama. Ngerasa baru cocok klik tuh aku emang agak lama, nggak bisa kayak sebentar kayak oh ya udah. Tapi gosip Iya. percintaannya mulus, nggak pernah ada aneh-aneh. Aku Kira nggak- seperti itu di infotainment. Hebat. Iya. Aku juga tipenya gitu alhamdulillah. sih. Nggak bisa. Iya kan, kayak harus aku kayak klik dulu harus sih baru klik. jadian. kayak harus ngerasa ada feel-nya kayak kayaknya cocok nih sama nih orang. Aku harus bener-bener nyambung, aku bisa ngobrol banyak sama dia karena aku tuh orangnya ngobrol banget, aku chatty banget, aku bawel, jadi aku harus betah ngobrol nyambung berjam-jam dulu ya. sama dia, nyambung. Masa sih bawel bukannya Jokes. Anda kalem banget ya? Enggak. Wah, jauh wah. dari kalem aku. Waduh. Aku bawel banget Oh, dan jokesnya harus nyambung juga. Kayak Iya, aku beda juga. sih, aku lumayan picky sih. Lo baru ngerasa kayak oh cocok nih sama nih orang itu lumayan lama sih. Ada jadinya. kemungkinan balikan sama mantan? Kok tiba-tiba ada apa ini? ini gimana? Ini siapa yang nanya sih? Gimana? Coba netizen tiba-tiba Jadi film dari kameramen ini kenapa dari belakang layar ada suara apa itu? Tolong Suara dijawab. apa? Suara apa ini? Ada kemungkinan. Suara gaib Suara ini. apa? Ada Suara kemungkinan apa? dia balikan sama mantan. Enggak gini. Kalau aku sih aku nggak orang yang open minded, dalam arti maksudnya aku nggak pernah menutup kemungkinan apapun itu yang terjadi gitu loh. Betul. Nggak, jangan sampai ketulak. Aku takut aja kalau misalnya nanti aku bilang kayak enggak, tidak. Tapi maksudnya kalau misalnya ditanya mau atau enggak, ya baiknya sih enggak ya. Maksudnya karena aku ngerasa kalau aku sih ya, kalau aku udah putus, Ya ya udah. berarti itu udah final decision gitu loh. Maksudnya karena aku bukan tipe orang yang kayak putus kayak kamu sebel, aku sebel sama kamu, kita putus gitu loh. Kayak abis itu kayak ya udah maafin aku, kita balikan lagi, enggak. Maksudnya aku bukan tipe yang kayak putus nyambung gitu. Jadi kalau misalnya emang aku udah nih kayaknya kita nggak cocok, udah final, berarti itu udah final decision. Dan untuk balik lagi kemungkinannya kecil, tapi memang tidak menutup, maksudnya aku pun menutup orangnya kemungkinan open mind, ya. nggak menutup kemungkinan bahwa di suatu hari yang akan datang ternyata kita berjodoh, kan nggak tahu kan, yang namanya jodoh Allah Nggak kan tahu. ya nggak ada yang tahu. Siapa tahu aja, maksudnya kita dipisahkan dulu untuk kita mengalami perjalanan masing-masing, kita belajar sendiri untuk jadi dewasa masing-masing. Pas ketemu terus kita udah deserve buat each other gitu loh. Iya. Kan siapa tahu bisa aja kayak gitu. Kadang Jadi ya kan nggak tahu. right person wrong time gitu. Iya kan, kadang di kayak waktu gitu. yang salah. Jadi kan yang nggak pernah tahu. Cuma kalau misalnya ditanya kemungkinannya, kayak kemungkinannya kecil karena aku bukan tipe yang putus-putus yang putus-putus gitu. aja, nyambung aja gitu loh. Tapi ya Kadang aku juga kayak dibalikin gitu sih. aja ke benar Ini ada pertanyaan dari netizen yang ini Apa coba yang aku udah tanya dulu. apa Aku mau tanya, aku takut kalian gak mau jawab soalnya kalau aku tanyain tadi. Apa Ya udah, Coba nih mau jawab atau enggak? ya udah ntar kalau iya, misalnya iya. enggak itu aku tinggal Tidak. bilang kayak tidak ampun angkat tangan gitu. Bahasa lagi apa ya? Dia udah menjalani, orang ini udah menjalani hubungan beda agama udah hampir 3 tahun. Dia tahu itu tidak mungkin tapi dia masih sayang satu sama lain. Enggak, tapi nih gue juga jujur nih. Ya. Gue juga pernah hampir. Tapi karena gue tahu nggak mungkin, kalau gue jadi Dia lanjutin deh gitu. curhat Tapi tau. kalau ini enggak, kalau netizen ini bener-bener udah jalan, bener-bener udah Oke. Oke. Pacaran beda agama Gitu. ya. Terus Nah, menurut kalian hubungan beda agama itu seperti apa? Kalau misalnya emang nggak mungkin, apakah perlu dilanjutkan atau enggak? aku untuk kamu, kamu untuk aku. Itu terjadi di Anda.
Ya, Mau jawab nggak ini? Mau jawab nggak? apa? Santai-santai aja. Oke, jawab. Menurut aku, iya. Menarik. Menurut aku bom waktu sih. Yes. Kayak ya udah tahu dari awal, nanti kita tunggu aja tanggal mainnya. Tanggal mainnya tuh bom meledak. Tapi ya gini, soalnya agama itu aku nggak berani ngejudge karena agama tuh personal Yes. banget. Hubungan Yes. antara manusia Yes. masing-masing pribadi sama Tuhannya. Dan Bener. maksudnya kayak kalau kepercayaan tuh kita bener-bener nggak bisa maksa gitu loh, masukin kayak nggak ini yang baik itu yang baik. Ya udah, kayak agamaku, agamamu, kayak apa yang kamu percaya, asalkan kita nggak saling ganggu ya fine gitu loh. Betul. Jadinya agama emang agak susah, cuma kalau aku sendiri sih aku memang mencari yang seiman sama aku, karena gimana ya, kita aja yang udah seagama aja udah banyak banget perbedaannya gitu Yes. loh. Kalau bisa yang perbedaan tuh kalau bisa ya dikurangin gitu loh, apalagi yang sifatnya prinsipil. Betul. Itu ngaruh banget sama setiap keputusan-keputusan yang kita ambil dalam hidup. Apalagi kalau kita ini dibesarkan di lingkungan yang religius, maksudnya lingkungan yang tahu Tuhan, kayak mungkin kita kita sholat, kita ke gereja atau kita ke pura, maksudnya apapun itu kita sembahyang gitu loh, kita takut sama Tuhan. Betul. Itu akan berpengaruh sama setiap keputusan yang kita ambil. Dan ya yang kayak aku bilang, udah banyak perbedaan, kalau bisa dikurang-kurangin gitu, diminimalisir perbedaan yang ada, ya kenapa enggak, kenapa harus ditambahin lagi, kenapa harus dipusing-pusingin lagi. Tapi dan again, ya kalau misalnya kamu ngerasa sanggup ngejalaninnya, ya nikah beda agama atau pacaran beda agama, ya sok atuh, kayak ya masing-masing gitu, jalanin aja terserah. Tapi kalau aku sendiri sih, aku tidak menyarankan dan aku lebih baik menghindari. Aku sih jujur nggak pernah ngalamin, tapi aku punya teman-teman yang ngalamin hal yang sama. Dan rata-rata tuh yang pacaran beda agama, aku kasih tau aja buat kalian yang mungkin berpikir untuk itu, pilihannya tuh cuma dua, antara ujungnya pindah pacar ya pindah agama gitu Ya. Cuma itu aja gitu, Ujungnya putus atau ya salah satu harus ngalah pindah agama. Iya. Ada sih yang akhirnya pacaran Temenku ada kok beberapa beda yang agama. jadi temenku ada satu yang nikah beda agama tapi- dan ada beberapa yang pindah untuk calon pasangannya. Cuma kalau di temen aku sih yang pacaran akhirnya boleh beda agama itu case-nya jarang banget ya kalau di temen aku. Apalagi kita di Indonesia gini ya. Apalagi di Paling Indonesia. paling pindah ikut siapa paling. Karena gini juga sih, harus diingat juga apalagi kalau misalnya mau nikah ya. Kalau kita mau nikah itu yang nikah bukan cuma 2 orang tapi 2 keluarga. Betul, apalagi di Indonesia. Betul. Itu om ketemu om, tante ketemu om, jangankan cuma ibu ketemu ibu. Iya. Semua keluarga besar tuh harus maksudnya harus kita tuh bakal nikah sama satu visi, satu misi gitu loh, satu value. akan sangat berat untuk menggabungkan 2 hal yang berbeda gitu. Itu sih challenge-nya kalau mau dijalanin ya. Kecuali mungkin yang sama-sama dua-duanya open minded, keluarganya pun open minded, ya mungkin itu bisa lebih mudah. Oke. Yeay, akhirnya selesai juga. Semoga Hooray. bermanfaat ya. Ya, obrolan udah lumayan. Oh, kultusan jangan lupa. Oh, kultusan jangan lupa Terakhir, beli jangan lupa. kultusan. Oh, harus kayak Feby, harus dikelihatan logonya. Oke. Jangan lupa kultusan. Oke guys, jadi sekian chit chat kita hari ini dengan Feby Rastanti yang sangat berfaedah ini. Semoga menjawab berbagai pertanyaan kalian. Iya, semoga kalau misalnya kalian mau curhat-curhat lagi sama Kak Ina, terus betul. mau ngundang bintang Undang-undang. tamu yang lain Bisa, lagi, bisa. boleh. Langsung aja komen di bawah ini Langsung komen di gitu. bawah. Jangan lupa juga subscribe channel Yes, YouTube benar Feby. banget. Jangan lupa semangatin aku dong, guys. Aku nih lagi semangat-semangatnya nih. Betul, Buat biar
Feby konten semangat bikin YouTube. konten. Benar sekali. Apa nama YouTube-nya, Feb? Feby Rastanti. Feby Rastanti, nanti Yeah. aku taruh di subscribe. Oke, Description. Nanti boleh taruh. Don't forget to like, comment, dan subscribe juga punyanya Kak Ina. Apalagi yang ini yang ada akunnya ya guys. Iya, Yang ada banyak. akunnya aja pokoknya. Yang ada akunnya di like, nggak boleh ada yang dislike. Jangan lupa Pokoknya- komen sebutin nama mantan-mantannya Feby. Astagfirullahaladzim. Enggak semuanya sih orang tahu. Kan Kayaknya. Iya. Ini loh kayaknya Dia benar-benar netizen banget. Ya udah. Oke, guys. Sampai sini dulu perjumpaan kita. See you. Bye.